ini untuk memenuhi tugas pelindung dan perbaikan pantai. Pada umumnya, kawasan pantai Pulau Ambon memiliki lebar pantai yang sempit dan berbatasan langsung dengan air laut. Jarak data rata-rata antara pemukiman dan garis pantai berkisar antara 15 sampai 70 meter. Kondisi ini menyebabkan pantai Ambon rentan terhadap erosi pantai dan gelombang pasang. Maka dari itu, kawasan pantai Pulau Ambon harus memiliki bangunan perlindungan pantai. Bangunan perlindungan pantai salah satunya adalah seawall, dan video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang detail konstruksi dan tata letak dari bangunan perlindungan pantai tersebut. Seawall atau tanggul laut adalah struktur penting yang digunakan untuk melindungi garis pantai dari erosi akibat gelombang dan banjir akibat badai. Dibangun sejajar dengan garis pantai, seawall bertindak sebagai pencegah, menyerap dan memantulkan energi gelombang dari erosi dan mencegah banjir di daerah pedalaman. Dalam konstruksi seawall, pemilihan bahan tergantung pada faktor seperti intensitas gelombang, anggaran, dan estetika yang diinginkan. Pemilihan bahan meliputi yang pertama, beton blok atau lempengan. Ini menawarkan daya tahan dan kekuatan terhadap gelombang kuat. Yang kedua, batu atau batu besar, alami dan relatif murah, tetapi membutuhkan penempatan yang hati-hati untuk stabilitas. Yang ketiga, ada tumpukan lembaran. Sering terbuat dari baja, mereka didorong ke dalam tanah dan diinterblokasi untuk membentuk dinding vertikal. Dan yang terakhir, ada kombinasi. Seawall dapat menggabungkan bahan yang berbeda, seperti wajah beton dengan inti batu untuk kekuatan dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada pertimbangan desain. Yang pertama, ada tinggi dan ketebalan seawall. Ini ditentukan oleh karakteristik gelombang, tinggi dan periode, dan tingkat perlindungan yang diinginkan. Yang kedua, ada kemiringan. Seawall dapat vertikal atau memiliki kemiringan untuk membubarkan energi gelombang lebih efektif. Yang ketiga, ada dasar. Tanah dasar harus cukup kuat untuk mendukung berat seawall dan menahan gaya gelombang. Yang keempat, ada sistem drainase. Seawall seringkali memasukkan fitur drainase di belakangnya untuk mencegah penumpukan air dan tekanan pada struktur. Sebagai materi tambahan, dampak lingkungan dari konstruksi seawall itu dapat mempengaruhi ekosistem pantai. Kemudian untuk pemeliharaannya sendiri, dapat dilakukan inspeksi dan perbaikan secara teratur, sangat penting untuk memastikan fungsionalitas dan umur panjang dari bangunan seawall tersebut. Tata letak bangunan seawall atau disebut juga dengan rencana penempatan seawall merupakan aspek penting dalam konstruksi penahan pantai. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan seawall. Beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan seawall. Faktor pertama yaitu kondisi pantai. 1. Arah gelombang dominan. Analisa arah datang gelombang paling kuat berguna untuk menentukan posisi ideal seawall. Idealnya, seawall sejajar dengan gelombang dominan untuk efektivitas maksimum. Yang kedua, kondisi dasar laut. Studi kelayakan diperlukan untuk memahami kondisi tanah dasar laut. Ini penting untuk menentukan pondasi yang tepat dan kestabilan keseluruhan seawall. Yang ketiga, abrasi pantai. Derajat abrasi pantai ikut menentukan posisi penempatan seawall. Exclamation kawasan dengan abrasi parah mungkin memerlukan penempatan lebih ke arah laut untuk melindungi area yang lebih luas. Faktor yang kedua, tujuan pembangunan. Pertama, perlindungan pantai. Jika fokus utama melindungi pantai dari abrasi, seawall biasanya ditempatkan berdekatan dengan garis pantai. Yang kedua, melindungi infrastruktur. Ketika melindungi infrastruktur pesisir seperti jalan atau bangunan menjadi prioritas, penempatan seawall mungkin perlu disesuaikan untuk memberikan penghalang terdekat terhadap infrastruktur tersebut. Yang ketiga, reklamasi lahan.
Dalam proyek reklamasi lahan, penempatan seawall didesain untuk membatasi area reklamasi yang baru dibuat. Penempatan seawall yang efektif membutuhkan perencanaan matang dengan mempertimbangkan kondisi pantai, tujuan pembangunan, dan dampak lingkungan. Untuk konsultasi dengan ahli teknik sipil dan pesisir sangat disarankan untuk mendapatkan tata letak seawall yang optimal. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye.